akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu pop-up book. Di mana pada pop-up book ini berisi 13 materi. Di antaranya materi pertama yakni mengenai konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Saya bahas pertama yakni mengenai pertumbuhan, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa pertumbuhan secara etimologis merupakan berasal dari kata tumbuh yang berarti bertambah besar. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah tumbuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi badan. Setelah mengetahui pengertian pertumbuhan, berikutnya ada pengertian mengenai perkembangan, yang dimana perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diamalkan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Sehingga secara umum dari pertumbuhan maupun perkembangan memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan di antara keduanya tersebut berkaitan dengan perubahan pada diri individu, sedangkan perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Adapun contoh yang telah saya tampilkan di sini, yakni pada sisi kanan merupakan pertumbuhan dan pada sisi kiri merupakan perkembangan. Pertumbuhan, jika dilihat dari contoh, merujuk pada perubahan khususnya pada aspek fisik, sedangkan perkembangan merujuk pada organisme sebagai keseluruhan yang berkaitan. Pada materi kedua ini membahas tentang hakikat perkembangan peserta didik. Pada materi ini yang akan dibahas yakni perkembangan dalam konteks psikologi, yang dimana merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks, yang dimana mengarah pada suatu proses yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diputar kembali dan sifatnya tetap. Selanjutnya mari kita akan bahas satu persatu dari konsep tersebut tentang pertumbuhan sesuai dengan pengertiannya. Pertumbuhan merupakan suatu penambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh. Kemudian yang kedua ada kematangan, yang dimana kematangan merupakan suatu proses atau potensi yang dibawa individu sejak lahir dan timbul serta bersatu dengan pembawaannya serta mengatur pola perkembangan tingkah laku individu tersebut. Yang ketiga ada perubahan, yang dimana perubahan merupakan tujuan untuk memungkinkan orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dimana mereka tinggal atau hidup. Selanjutnya masih di materi yang kedua, yakni mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Selama proses perkembangan, seorang anak ada beberapa ciri-ciri perubahan yang mencolok, seperti perubahan fisik, yang dimana seperti pada contoh ini merupakan perubahan tinggi badan. Kemudian ada perubahan berat badan dan perubahan mental, yang dimana ketika seorang anak jika tidak dipenuhi keinginannya, maka akan memiliki sifat emosional seperti contoh berikut ini. Dimana materi yang ketiga ini membahas tentang topik hakikat perkembangan atau pertumbuhan individu dalam rentang kehidupan. Menurut Sandrock dan Yusen, membaginya atas 5, yakni ada fase pranatal atau saat dalam kandungan, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase anak akhir, dan fase remaja. Selanjutnya terdapat fase kanak-kanak tengah dan akhir seperti pada contoh, yang dimana pada fase ini perkembangannya terjadi mulai usia 6-11 tahun. Pada fase ini juga sama seperti masa usia sekolah dasar. Di sini anak-anak mulai menguasai keterampilan-keterampilan mereka sendiri seperti keterampilan membaca, menulis, serta berhitung. Yang terakhir ada fase remaja, yang dimana pada fase remaja ini merupakan masa perkembangan yang bisa dikatakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira pada usia 10-12 tahun dan berakhir kira-kira mulai umur 18-22 tahun. Materi keempat yang akan saya bawa, aspek perbedaan individu dan implementasinya bagi penyelenggaraan pendidikan.
awal terdapat 6, yakni yang pertama ada perbedaan intelektual, minat dan bakat, fisik motorik, sosial emosional, moral, dan juga sifat-sifat kepribadian. Topik yang dibahas di sini yakni aspek perkembangan intelektual dan fisik motorik. Adapun sub pembahasan yang saya buat yakni mengenai perkembangan intelektual, yang dimana intelektual atau bisa juga kecerdasan merupakan seluruh kemampuan berpikir, bertindak secara adaptif, termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti berpikir. Kemudian ada beberapa tahap, yakni ada tahap sensoris motoris, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional frontal. Kemudian terdapat juga perkembangan fisik motorik, yang dimana perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak, dan perkembangan fisik pada anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 aspek yang ditinjau, dari perkembangan motorik kasar dan juga perkembangan motorik halus. Pada topik di sini membahas mengenai aspek perkembangan, sifat-sifat kepribadian, dan implikasinya bagi pendidikan. Sedikit saja yang akan saya bahas di sini. Kepribadian merupakan substansi dan perubahan produk serta struktur dan perkembangan. Adapun bagan yang saya buat di sini yakni yang pertama ada bakat, kemampuan, motivasi, sikap, moral, postur tubuh, tingkat berat badan, indera, dan juga kecerdasan. Yang dimana pada materi ke-9 ini membahas mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Seperti yang sudah dibahas, saya akan mengingatkan kembali, perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologis manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan juga kompleks. Materi yang ke-10 ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik, yakni ada faktor tingkat perkembangan yang mundur, dan kemudian ada faktor penghalang yakni tidak adanya kesempatan, motivasi, kemudian ada kreativitas, dan yang terakhir adanya tingkat kecerdasan yang tinggi. Topik dari materi yang sebelah sini yakni mengenai konsep dasar multiple intelligence. Di sini saya sudah mencantumkan bagan kecerdasan majemuk, yang dimana terdapat logical, visual, musical, intrapersonal, kinestetik, interpersonal, naturalistik, dan juga linguistik. Pada materi ini akan membahas mengenai pengembangan multiple intelligence. Adapun strategi yang sudah saya jabarkan di sini, yang pertama ada strategi diskusi, strategi action research, strategi klasifikasi, strategi analogi, strategi identifikasi, strategi sosiodrama, strategi penotokohan. Dalam konsep multiple intelligence ini, perbedaan individual serta peserta didik diterima dan dilayani dengan suatu keyakinan yang berpijak sebagaimana dinyatakan Howard Gardner bahwa kita semua begitu berbeda karena pada hakikatnya kita semua memiliki kombinasi yang mampu mengatasi secara tepat berbagai problem yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini. Pada materi ini membahas mengenai reward dan punishment. Reward merupakan memberikan sesuatu pada orang yang sebagai bentuk penghargaan untuk cindera mata atau kenang-kenangan yang menjadi salah satu metode psikologis pada bidang pendidikan. Berikutnya ada punishment, yang dimana merupakan penderitaan yang diberikan atau disebabkan secara sengaja oleh pendidik sesudah siswanya melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Jadi, materi yang saya bahas pada popbook kali ini, dan sekian, terima kasih.